bahagia di dunia. Saya perkenalkan diri saya, mungkin yang sudah kenal seperti Pak Miki, ya panggil saya tadi Pak Charles. Pak Charles itu adalah nama bikinan teman-teman saya. Waktu saya masih di jalan ya, masih di jalan. Tapi nama sesungguhnya nama saya adalah Kamser Tampubolon. Kamser Tampubolon, asli dari Tapanuli Utara, Medan, ya, dari Sumatera Utara. Ya, saya sudah 3 orang anak, yang paling besar baru kelas 6 SD perempuan, yang nomor 2 kembar laki-laki dua-duanya, hampir mau 7 tahun nanti di Desember ini, tapi baru mereka TKB laki-laki dua-duanya, namanya Joshua sama Daniel. Ya, saya bekerja di Berok. Untuk sementara ini dan berapa tahun yang lalu, hampir 10 tahun, 11 tahun mungkin ya, saya menjadi Direktur Sosial Ministry Regional Bali NTB. Ya, dan juga saya sebagai Ardi. Tapi Direktur Sosial Ministry saya sudah serahkan kepada yang lebih muda di Desember kemarin, digantikan oleh Pak Nisga. Pak Nisga, ya. Ya. Untuk berikutnya, bisnis kami adalah kami bergerak di kuliner. Bergerak di kuliner. Ya, kenapa saya judulnya sebenarnya tema yang mau saya bawakan waktu mau pertemuan ini adalah kenapa hal buruk atau persoalan Tuhan izinkan dialami oleh anak kita sebagai anak-anak Tuhan. Tapi Pak Galing bilang kok panjang sekali temanya gitu ya. Panjang sekali temanya. Bikin aja pemenang gitu ya. Kalau pemenang nanti lain lagi nanti bicaranya gitu. Ya. Oke, disingkat aja. Akhirnya jadilah seperti yang di player ya, yang diumumkan di grup ya. Itu memang saya sangat tertarik dengan kehidupan para EGB-men, dan saya banyak belajar daripada senior-senior yang ada di Pulkasukul ini, yang membuat saya sampai hari ini pun kuat di dalam Tuhan. Sampai hari saya kuat di dalam Tuhan. Artinya kalau dulu itu yang membuat saya senang, yang membuat saya bisa lebih berbahagia itu adalah kalau keadaan bisnis, keadaan keluarga, dan keadaan lain itu boleh berjalan baik semuanya. Saya termasuk orang yang mungkin, ya saya minta maaf, orang yang agak temperamen ya. Zaman dulu saya temperamen. Artinya sebentar-sebentar saya urusan dengan polisi, sebentar-sebentar saya urusan dengan persoalan lain gitu. Membuat hidup saya itu sebenarnya lebih banyak saya abdikan kepada hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Dari umur saya 17 tahun, saya sudah penjara. Ya, di umur 17 tahun, waktu itu saya di Pekanbaru, masih di zaman itu masih LPAN namanya. LPAN itu Lembaga Pemasyarakatan Anak Negara. Jadi hanya umur 20 tahun ke bawah yang dipenjarakan di situ. Ya, salah satu saya masuk di situ waktu itu. Yang membuat hidup saya sebenarnya latar belakangnya dan masa lalunya tidak begitu baik. Ya, tapi yang membuat saya berubah waktu saya, ya mungkin saya sebut kesaksian sebelum ke rumah Tuhan. Yang membuat saya berubah waktu saya dipenjarakan di Bali, ya karena dipenjarakan di Bali 1 tahun di tahun 99. Tahun 99 itu membuat saya banyak berubah. Pada waktu itu, kalau dari segi keuangan mungkin saya waktu itu terjerat karena kasus narkoba ya. Kasus narkoba, saya menjadi ya, gembong narkoba lah, jual narkoba, ngeracunin orang pada waktu itu ya. Tapi yang membuat saya berubah pada zaman itu adalah, ya saya diingatkan kembali bagaimana sebenarnya hidup itu mengampuni. Itu yang saya ambil dari kejadian tahun 99, karena saya dulu orangnya sangat pendendam sekali, sangat pendendam sekali. Kalau saya bermasalah dengan orang, zaman dulu itu saya tidak mau selesai kalau hanya perkataan aja gitu ya. Ya saya berantem, entah saya kalah, entah saya menang, nanti penyelesaiannya belakangan gitu. Persoalannya belakangan, yang penting berantem dulu gitu. Jadi bisa saya walaupun sudah kita selesai di kantor polisi, diselesaikan dengan tanda tangan apa segala macam, tapi menurut saya tidak selesai. Permasalahan tidak bisa selesai sebelum saya berhadapan dengan orang yang teman saya lawan saya bermasalah. Bisa pagi-pagi saya jam 3 pagi atau jam 4 masuk di kamarnya, getok kamar, duduk baik-baik, pura-pura atau berantem.
Itu sering terjadi. Itu masa lalu, saudaraku. Kenapa saya harus mengatakan, kenapa hal buruk ini, ya, atau persoalan diizinkan Tuhan di dalam hidup kita, ya, padahal kita sudah mengikuti Tuhan. Ya. Itu menjadi pertanyaan dari setiap kita para anak Tuhan sebenarnya, khususnya saya pribadi. Itu saya renungkan kembali. Ya, jawaban pertama yang saya temukan adalah supaya kita tetap mengandalkan Tuhan. Alasan pertama, kenapa Tuhan izinkan persoalan untuk kita hadapi sebagai anak Tuhan? Karena kalau tidak kita diperhadapkan dengan persoalan yang tidak mampu kita urus sendiri, atau tidak mampu kita bisa keluar dari persoalan itu, atau kita bisa mampu keluar dari persoalan itu akan membuat kita menjadi anak Tuhan yang sombong. Ya, sehingga Tuhan izinkanlah ya persoalan yang tidak mampu kita selesaikan secara pikiran, secara tenaga, dan secara akal kita. Ya, supaya kita tetap mengandalkan Tuhan. Saya buka pertama ayat firman Tuhan di Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Saya bacakan aja langsung. Ya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ya, yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tak berhenti menghasilkan buah. Ya, waktu persoalan atau masalah yang sedang kita alami, ya, mungkin setiap kita pernah bertanya dalam hati waktu persoalan datang. Pasti setiap anak Tuhan, entah dia menjadi sudah pendeta pun, entah kita sebagai para FGB men pun, yang mungkin kita sudah berpuluh-puluh tahun menjadi anak Tuhan, pasti pernah itu dalam pikiran kita, dalam benak pikiran kita bertanya, kenapa harus terjadi masalah ini kepada saya? Sementara saya sudah melayani Tuhan, sudah berdoa setiap hari, sudah membangun mesbah keluarga, bahkan sudah membaca firman Tuhan setiap hari. Ya. Tapi satu hal yang perlu kita belajar, bahwa sesungguhnya Tuhan mau, ya, yang Tuhan mau dari hidup kita, waktu diizinkan persoalan itu terjadi, kita mau libatkan dia dalam setiap rencana apapun yang kita mau lakukan, entah dalam pelayanan, pekerjaan, bisnis, dan juga keluarga. Ya, saya boleh berbagi sedikit tentang bagaimana sebenarnya masa pandemi ini membuat kami di Bali, ya, bukan hanya terhuyung-huyung ya. Kejadian pertama kena di Jakarta itu di bulan Maret, saudara. Bulan Maret itu penjualan kami sudah turun hampir 70% di bulan Maret. Belum COVID ada di Bali bulan Maret. Tapi begitu di awal bulan April, itu penjualan kita itu hanya 5%. 5%. Saya berpikir waktu itu begini, ya, kenapa saya dulu tidak jadi pengusaha kelapa sawit ya, gitu ya. Karena dari dulu saya rindu sekali punya kelapa sawit itu ya. Karena latar belakang saya dari waktu saya pertama merantau, saya mengerti cara membuat mulai dari land clearing, mengimas, menumbang sampai menanam kelapa sawit, saya sangat mengerti. Itu penyesalan itu mungkin ada beberapa minggu selalu menghantui saya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, waktu sudah ada di balik COVID-19 ini, membuat saya pada waktu itu berpikir, apa yang harus saya lakukan di Bali ini? Karena di awal Maret, April itu, penjualan kami itu hanya 5%. Dengan karyawan mungkin sekitar 20 sekian orang, ya, saya harus menggaji mereka, tapi uang belanja pun untuk diputar, untuk besoknya itu hari ini tidak bisa dapat. Itu berlanjut dari bulan April, Mei, Juni, sampai Juni pertengahan. Sampai Juni pertengahan. Ya. Tapi satu hal yang saya ingat, bagaimana firman Tuhan, bahwa ya, kenapa Tuhan izinkan sesuatu hal terjadi untuk dialami anak-anak Tuhan, khususnya kita yang sudah melayani pekerjaan Tuhan. Di sini saya dikuatkan kembali, ya, saya datang kepada Tuhan minta, ya, hikmat, minta apa yang harus saya lakukan, gitu ya. Karena satu karyawan kami pun pada waktu itu tidak ada yang kami keluarkan. Ya, mungkin kalau hotel sudah dirumahkan karyawannya, tapi kami 20 sekian orang, satu pun tidak ada yang kita keluarkan. Utus untuk satu rumah makan ini, restoran ini. Ya.
Akhirnya Tuhan kasih kami hikmat, kami rubah dengan cara yang mungkin dulunya tamu ambil sendiri, atau dengan cara mungkin bagaimana dulu di ruangan AC itu mejanya ada sekian puluh meja, kita kurangi menjadi hanya sedikit. Ya, itu membuat orang yang pertama, ya AC ini dulunya pakai AC tertutup, kita buka, kita coba. Ya, itu Tuhan kasih pada waktu itu, sehingga kita mulai kembali di tanggal 16 Juni, yang membuat usaha itu bisa berjalan, dan sampai sekarang operasional karyawan itu 85% mereka sudah bisa kita gaji, ya, 80% gaji. Yang membuat mereka terbantu kembali, waktu itu ada beberapa karyawan kami yang sudah 5 tahun ke atas, sudah kita masukkan di dalam jam sostek, dan pemerintah juga memberikan BLT kepada mereka, udah 2 bulan. BLT 2 bulan. Jadi sangat mereka tertolong di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Ya. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak janji Tuhan kepada kita waktu kita mengandalkan Dia. Ya, itu yang saya ingat. Janji Tuhan itu banyak sekali. Bahkan saya pribadi banyak mengalami mujizat yang sebenarnya, ya, kalau mujizat ini kalau masuk akal tidak mujizat, saudaraku. Banyak yang tidak masuk akal memang. Itulah yang Tuhan lakukan dalam hidup kami, dalam keluarga kami. Dan sampai hari ini kami boleh bersuka cita, ya, karena sekalipun banyak persoalan, banyak tantangan, karena kami tetap, baik di rumah pun kami tetap mengadakan mesbah keluarga setiap jam 5 pagi, dan sudah bertahun-tahun kita lakukan itu. Karena saya suka menyembah setiap pagi. Jadi saya tidak mau bekerja sebelum menyembah Tuhan pagi-pagi. Ya, kalau malam-malam mungkin kalau udah capek kerja, ya paling mungkin saya berdoa, baca Alkitab dan langsung tidur. Tapi kalau setiap pagi jam berapapun kami tidur, kami sekeluarga, baik orang yang tinggal di rumah kami di rumah ada 9 orang, bapak-bapak, ya 9 orang. Saya hanya suami istri dan 3 orang anak, tapi yang lain banyak keluarga di rumah. Kalau dulu ada 11 orang dulu di rumah. Jadi kita kayak gereja kalau di rumah, ya setiap pagi, ya, kayak gereja kita. Apa yang menjadi bagian kita yang Tuhan janjikan waktu kita mengandalkan Dia? Yang pertama dari firman Tuhan di atas tadi adalah kita menjadi orang yang diberkati kalau kita mengandalkan Tuhan. Itu yang saya ingat dari janji Tuhan dari firman Tuhan. Yang kedua, kita kan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Itu janji Tuhan dalam firman. Ya. Yang ketiga, kita tidak akan mengalami datangnya panas terik. Ya. Yang keempat, kita tidak khawatir dalam tahun kering seperti situasi saat ini. Mungkin dari setiap kesaksian, atau setiap kita para anak Tuhan, atau bukan pun anak Tuhan, tidak satu pun mungkin yang terluputkan dari situasi COVID-19 ini secara ekonomi. Tapi cepat lambatnya mereka pulih, itu tergantung bagaimana sebenarnya mereka bergantung kepada Tuhan. Bagaimana kita bergantung kepada Tuhan. Ya. Yang kelima, kita tidak berhenti menghasilkan buah. Tapi kata buah yang sering saya ambil dari firman Tuhan ini adalah bukan tentang uang. Bukan tentang uang. Tapi buah dari apa yang kita kerjakan di dalam pelayanan kita adalah jiwa. Secara pribadi mungkin masing-masing kita untuk bertemu dengan orang yang kita layani, ya jarang mungkin kita bertemu langsung ya, kecuali Pak Galing ya. Kalau Pak Galing sampai sekarang dia memberi meeting, tidak pernah dia lewat Zoom. Ya. Khususnya Barito chapternya Pak Galing, juga chapternya Pak Ilyas. Juga chapter kami dulu kemarin, pembukaan chapter itu di wilayah saya juga dari Pak Galing. Ya. 2 minggu sekali pembukaan chapter itu juga melakukan memberi meeting. Ya, tapi kemarin itu kita lewat Zoom. Ya, lewat Zoom. Yang pertama yang saya khawatirkan karena baru-baru ini ada salah satu yang kesehatannya terganggu, jadi supaya dia bisa ikut Zoom, jadi bertemu langsung kita hindari untuk sementara gitu ya. Ya, dan membuat pertemuan kita di hari Selasa kemarin sungguh luar biasa, baik melalui kesaksian juga firman Tuhan yang boleh kita dengarkan dari anak muda. Ya. Yang berikut adalah kenapa hal buruk dialami oleh anak Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan hal buruk dialami oleh anak Tuhan? Yang kedua menjadi apa? Yang saya catat adalah supaya kesempatan kita untuk menerima mujizat. Mujizat boleh terjadi dalam setiap pribadi anak Tuhan atau bukan pun anak Tuhan. Kalau jalan keluar dari segala persoalan yang kita hadapi itu sudah buntu. Menurut cara kita atau menurut cara manusia.
Tapi kalau kita masih bisa memberikan cara, masih bisa memberikan peluang, masih bisa kita memberikan jalan keluar dari masalah yang sedang kita hadapi, mujizat itu rata-rata tidak orang membutuhkan. Orang percaya tidak membutuhkan mujizat di situ. Ya. Atau kita kasih contoh lah, yang paling ditakutin orang sekarang apa? Ya, kanker gitu ya. Sekalipun kanker itu memang sekarang bisa di kemo, bisa di segala macam. Tapi begitu orang dinyatakan positif kanker atau dinyatakan ya kanker stadium berapa gitu ya, udah gawat gitu. Ya. Dia hanya bisa berserah sebenarnya kepada Tuhan. Minta mujizat. Karena menurut teori apapun segala macam itu ya kalau kanker payudara contoh untuk ibu-ibu, ya maaf kata ini, ya payudaranya pasti dipotong. Ya. Atau mungkin kalau ada penyakit-penyakit lain yang sangat kronis, seperti cuci darah, gitu ya. Cuci darah itu yang saya lihat umurnya itu tidak begitu panjang, ya, tidak begitu panjang. Tapi kalau kita melihat banyak juga orang cuci darah, ya ada juga yang sembuh, ada juga yang sembuh. Karena apa? Itulah sebenarnya kalau menurut cara manusia atau cara dokter itu hanya darahnya dicuci, di apa kembali, dibersihkan kembali sehingga dia bisa normal kembali beraktivitas. Tapi dalam mujizat Tuhan itu bisa pulih kembali 100%. Jadi setiap kita pasti ingin melihat mujizat dan ingin mengalaminya. Waktu persoalan atau masalah sedang kita hadapi, ya, atau yang sedang kita alami, terus tidak ada jalan keluar, atau tidak ada jalan keluar, atau buntu semua. Ya, disitulah kita perlu minta mujizat. Disitulah kita memerlukan mujizat. Kalau tidak ada persoalan atau masalah, sepertinya kita tidak pernah minta mujizat kepada Tuhan. Ya. Mungkin bisa lebih banyak akal dan pikiran kita yang kita buat untuk bekerja, untuk melakukan segala sesuatu. Saya benar-benar sebenarnya situasi pandemi sekarang ini, di samping kami di awal bulan Maret, bulan April, baru mau membuka cabangnya di daerah Pantai Nyanyi. Begitu selesai kita bangun, langsung balik kena COVID, dan sampai sekarang usaha itu tidak bisa kita buka. Tidak bisa kita buka, kita buat besar sekali, tempatnya, lahannya juga luas gitu ya. Tapi saya orang yang termasuk pada waktu itu ambisi. Dalam ambisi saya tidak mau kurang peka terhadap suara Roh Kudus. Bolak-balik waktu saya bepergian ke sana dengan istri saya, bawa mobil, di mobil saya selalu bertanya ke istri saya, waktu di Wuhan itu terjadi sesuatu. Waktu di Wuhan terjadi COVID-19 ini, ya, saya udah bilang ke istri saya, kayaknya kita tidak bisa lanjutkan ini karena situasi di Wuhan ini ya akan kena ke Indonesia gitu ya. Ya. Tapi istri saya bilang nggak apa-apa, itu paling 3 bulan. Itu paling 3 bulan. Di dalam mobil saya selalu ngomong, di dalam mobil itu saya tidak suka cita waktu berjalan dengan istri saya. Tapi istri saya bilang, ini tempat ini bagus, harus kita lanjutkan. Ya, saya bilangin tidak usahlah kita lanjutkan daripada kita habis uang ke sini nanti, sudah bangun, sudah ini, ya ternyata setelah kita bangun, pas bulan 4 selesai di awal, terjadilah COVID di Bali jam bulan 4. Jadi dari bulan 4 sampai sekarang kayak hutan lah itu tempat itu. Ya, hutan. Kita juga tidak bisa buka, tidak bisa ngapa-ngapain ke sana, cuma kita kadang berlibur ke sana, nyiram-nyiram bunga, itu aja kerjaan kita kalau ke sana. Yang saya maksud adalah bagaimana kita sebenarnya sebagai anak Tuhan ini harus peka juga terhadap bagaimana Roh Kudus atau bagaimana Tuhan memberikan suatu pesan kepada kita untuk kita melakukan apa yang terbaik ya menurut Tuhan di dalam kehidupan kita, di dalam bisnis kita dan keluarga kita. Ya. Ayat firman Tuhan di ayat yang tadi ini adalah, saya bacakan langsung Lukas 18 ayat 27-28. Kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Ya, apa yang tidak mungkin bagi manusia, itu mungkin bagi Allah. Ya. Sebenarnya Tuhan itu sudah berbicara tegas ke dalam hati saya, dia mengatakan, jangan dilanjutkan udah seperti itu kan. Ya. Tapi kalau saya melihat keadaan yang sekarang ini, ya,
apapun yang sedang terjadi, dan kalau boleh saya berbicara, keuangan kami pun sebenarnya jadi terbatas karena sempat ngambil tempat itu, sempat membangunnya, sempat udah beli alat-alatnya dan segala macam. Ya. Tapi yang kami alami sampai sekarang, ya situasi dengan tempat yang sudah tersedia seperti itu, kami nikmati aja gitu ya. Jadi setiap hari Sabtu kami nikmati ke sana. Sekalipun tidak ada hasil, Sabtu satu keluarga saya bawa ke sana liburan gitu ya. Kita bentang tikar, kita makan di situ, kita berdoa gitu. Ya, saya bilangin Tuhan, kalau sampai bulan Maret atau sampai bulan berapa pun Bali baru pulih, biarlah itu nanti bulan 4 atau bulan berapa dibuka kembali gitu ya. Dari bulan 4 ke bulan 4 itu saudaraku udah 1 tahun itu. 1 tahun jadinya kosong terus 1 tahun gitu ya. Kita oper ke orang itu tidak mungkin bisa dioper ya, karena situasi sekarang juga tidak mungkin orang bisa ngambil. Ya. Itulah yang membuat saya katakan tadi itu di firman Tuhan ini, kenapa persoalan, kenapa masalah Tuhan izinkan untuk kita alami sebagai anak-anak Tuhan. Yang pertama tadi supaya kita mengandalkan Tuhan. Yang kedua tadi supaya kita kesempatan kita untuk menerima mujizat Tuhan. Ya, banyak mujizat yang terjadi dalam hidup kita waktu kita tetap mengandalkan Tuhan. Ya. Yang ketiga adalah bagaimana Tuhan izinkan semua persoalan ini untuk kita alami. Yang ketiga, jawaban yang ketiga, untuk membuktikan kemurnian iman kita. Ya, iman kita juga perlu diuji sebelum hari penganiayaan. Ya, sebelum penganiayaan tiba ya, karena menurut saya nanti penganiayaan ini pasti tiba. Akan ada waktunya orang percaya yang percaya Kristus akan dianiaya, ya, akan dianiaya. Iman yang murni dari anak Tuhan dapat kita lihat, ya, waktu diperhadapkan. Iman yang murni dari kita para FGB men itu bisa kita lihat waktu kita diperhadapkan dengan persoalan dan masalah. Jangan-jangan kita juga, jangan-jangan juga saya melayani atau Pak Galing juga ikut melayani, berani bersaksi karena bisnisnya masih jalan. Bisa juga, kalau tidak jalan mungkin Pak Galing itu tidak mau bersaksi mungkin. Ya. Tapi yang Tuhan mau dari hidup kita, baik atau tidak baik pun waktunya, ya, diberkati atau tidak berkati pun kita secara jasmani, kita harus berani kita mengatakan Tuhan kita baik. Kalau Tuhan kita baik, kita harus berani kita berjalan, melakukan apa yang Dia mau lewat hidup kita, supaya nama Dia tetap dipermuliakan. Situasi sekarang memang, ya, mungkin yang paling menghantui kita adalah ketakutan, ya, ketakutan kena COVID, ketakutan usaha kita tidak berjalan, ya, ketakutan dan macam-macam segalanya. Ketakutan juga apalagi dalam menghadapi masa aniaya, ya. Kemungkinan besar akan banyak orang percaya menjadi murtad karena imannya tidak kuat. Ya, jadi kita para FGB men, kita para anak Tuhan, ya. Itu sebabnya persoalan Tuhan izinkan dari hal yang kecil, hal yang sedang, hal yang besar, agar kelak suatu saat kalau kita diperhadapkan dengan tingkat akhir atau tingkat yang paling tinggi, persoalan yang paling tinggi yang harus kita hadapi, itu iman, atau aniaya karena iman, kita tidak menjadi murtad, bahkan sampai hari kedatangan Tuhan pun, ya, Tuhan boleh mendapatkan kita tidak bercacat celah dan layak masuk di dalam janjinya. Satu Petrus 1 ayat 6 sampai 7 berkata, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang panah yang diuji kemurniannya dengan api. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus menyatakan dirinya. Ya. Saya mungkin boleh bersaksi seperti yang dibilang Lai Coki tadi ya, Lai Coki ya, yang pernah ke Bali tahun 2011 kalau nggak salah, World Convention di Nusa Dua, ya, di Nusa Dua. Waktu itu Cindy Jacob bernubuat bagaimana sebenarnya Sumatera itu diberkati oleh Tuhan. Begitu Cindy Jacob bernubuat tentang Sumatera diberkati oleh Tuhan, ketepatan waktu itu pendua regional Bali NTB adalah pendua yang memang kuat berdoa. Itu Naik Sitompul, ya. Naik Sitompul ini waktu itu satu chapter dengan saya, dan beliau itu yang memenangkan saya masuk di Full Gospel.
Yang pertama katanya sama Pak Galing, sama Direktur 2 yang sekarang, tempat usaha itu tanpa sepengetahuan saya, mereka kelilingi katanya berdua. Ya. Diduakan, saya diduakan, dikelilingi. Berapa kali katanya dikelilingi untuk menangkan saya gitu. Tiba waktunya pada waktu itu mereka bentuklah chapter di sana, mereka dan tempat kita itu saya kasih untuk mereka memberi meeting. Datanglah Pak Putra di situ membentuk chapter, itu pemogaan chapter namanya. Ya, waktu itu saya mau berusaha terlambat supaya setelah saya pembentukan baru saya hadir gitu kira-kira gitu ya, karena saya tidak begitu suka gitu ya, saya begitu suka dengan Pulkaspol ini. Tapi yang menjadi kesaksian saya, kenapa saya jadi tertarik masuk di Pulkaspol pada waktu itu adalah, ya saya percaya doa daripada termasuk Pak Galing, Pak Naik Sitompul sebagai Rektor 2, Pak Oktap dan lain sebagainya sudah mengelilingi tempat saya itu hampir seminggu sekali atau 2 minggu sekali kata mereka, kesaksian mereka. Ya, dibentuklah pemuka chapter di sana dan pada akhirnya ada dua chapter di sana yang mengadakan memberi meeting. Salah satunya adalah Sanggaran chapter, yang kedua adalah pemuka chapter. Sanggaran chapter itu selalu dia di pagi hari. Di pagi hari waktu itu di samping di ruangan mereka itu ada kamar saya, satu kamar istirahat. Jadi kalau pagi-pagi saya keluar, saya lihat mereka mulai pagi hari Selasa, saya merunduk di depan, di belakang, di lantai itu turun ke bawah supaya mereka tidak lihat saya gitu ya. Ya, menghindar supaya mereka tidak melihat saya waktu itu. Ya, tiap hari seperti itu, tiap hari. Tapi saya penasaran, kok orang ini pagi-pagi jam 7 sudah mulai apa yang dibicarakan kira-kira. Tertariklah saya waktu itu, bergerak hati saya untuk ikut satu kali di pagi-pagi hari. Ya, ikutlah saya di pagi. Ya, akhirnya lama-lama seterusnya di Jamaah Tuhan saya jadi tertarik masuk full gospel. Ya, itu sudah sampai sekarang saya jadi dari chapter presiden, pernah juga jadi field rep, dan sampai sekarang dipercayakan Tuhan sebagai Ardi Bali 3. Ya, dan membuat saya sampai sekarang berjanji kepada Tuhan, bahkan saya bilangin hidup mati saya sampai Tuhan panggil, bila saya tetap ada melayani di full gospel. Itu membuat saya sampai sekarang ada di full gospel. Ya, dan Naik Sitompul ini waktu Cindy Jacob bernubuat tentang Sumatera, ya, dan Sumatera, kami melihat banyak sekali yang terjadi yang Tuhan lakukan di Sumatera. Salah satunya kami hampir pernah dianiaya di Sumatera oleh karena membentuk chapter. Ya, mungkin kalau teman-teman yang orang Batak seperti Pak Arion, ya Pak Arion Hutagalung, ya, juga Pak Ferry mungkin ya, Pak Hoki Manulang, dan yang lainnya yang orang Batak pasti tahu lah si Borong-Borong gitu ya. Si Borong-Borong itu salah satu memang yang kita doakan dari tahun 2000 berapa supaya terjadi airport internasional karena sesuai dengan nubuatannya Cindy Jacob. Dan Amin. itu benar-benar terjadi. Amin, like Kamser. Ya, benar-benar terjadi di Borong-Borong airport itu. Yang membuat sekali waktu itu, waktu kami di sana berdua, ya mendoakan itu sampai ke Bakara, dan terjadilah datang zamannya siapa yang dari Surabaya Pak ya? Yang dari Menteri BUMN dulu, Menteri PLN. Dahlan Iskan. Ya. Zamannya Dahlan Iskan itu dulu ya diresmikanlah ada airport di situ. Ya. Sampai sekarang itu sudah terjadi menjadi airport internasional. Jadi singkat cerita, ini yang terakhir, waktu kami di sana di tahun 2011, ya Pak John Thompson pun pernah ke sana, tempat di mana kami mendirikan chapter. Ya, tahun 2011 banyak chapter-chapter kami dirikan di Borong-Borong itu daerah Palu Utara, tapi yang menganyom itu harusnya dari Siantar. Cuma dari Siantar tidak mau turun mungkin waktu itu. Lama-lama chapter itu hanya ada bertahan atau satu mungkin sampai sekarang. Ya, kami di satu desa di dekat Borong-Borong, ya. Saya waktu itu menyampaikan visi misi pakai laptop dan pakai fokus ke dinding, dan kita kumpulkan orang satu desa itu di satu rumah. Waktu kita kumpulkan mereka di satu rumah, ya, waktu saya menyampaikan visi misi, ya, saya langsung ada orang yang mabuk dari luar, ya. Orang yang mabuk dari luar langsung ditunjuk ini saya, kamu diam. Aduh, itu membuat saya waktu itu sampai si Tumpul pun ketakutan ya. Kita lagi ngomong dibilang diam. Terus marah dia kepada semua orang yang kita kumpulkan itu. Ini ajaran apa yang diajarkan orang ini sehingga kamu mau duduk diam semua untuk mendengarkan dia? Bukankah apa yang kami ajarkan di gereja sudah cukup bagi kalian? Itu yang dia katakan pada waktu itu. Marah-marah dengan semua orang di situ. Gusar dia. Waktu dia gusar itu banyak orang di luar. Saya waktu itu udah mau, saya bilangin sama Tuhan, mungkin ini waktunya kami mati. Iya. Waktunya mati karena memberitakan kebenaran firman Tuhan. Tapi tiba-tiba
dikatakan lanjutkan, digigitkan lagi saya suruh lanjutkan gitu. Ya, saya lanjutkan saudaraku. Saya lanjutkan, disuruh begitu lagi enak saya lanjutkan, diam lagi. Jadi persis kita kayak anak kecil diperbuat di situ. Kalau ingat masa lalu kita, mungkin kita udah tonjok dia mungkin ya. Tapi pada waktu itu karena kita sudah di dalam Tuhan, waduh digini-ginikan, bolak-balik digini-ginikan, lanjut, diam, lanjut diam gitu terus. Tapi puji Tuhan saudaraku. Ya, puji Tuhan pada waktu itu yang punya rumah itu berdiri dan mengatakan seperti ini, karena kamu yang membuat malu di tempat saya, sekarang kamu harus diangkat dari rumah ini. Akhirnya yang dari luar itu semua masuk ke dalam, diangkat yang nunjuk-nunjuk saya itu. Ternyata yang nunjuk-nunjuk saya itu adalah wakil pendeta gereja HKBP, saudara Korhangir, dan itu membuat mereka semua malu. Dan sampai sekarang orang-orang yang kita layani di situ itu, waktu Pak John Thompson, Darwan pernah ke sana, orang-orang yang pernah kita layani ini sangat antusias bertemu di Silangit dengan Pak John Thompson dan juga bapak-bapak yang lain yang dari Jakarta waktu itu melayani ke Seporong-porong. Inilah yang menjadi kesaksian sekalian sharing firman Tuhan yang boleh ya saya bagikan buat kita semua, bahkan di Ibrani 12 ayat 6 yang terakhir, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Artinya Tuhan tidak mau melihat kita menjadi anak gampangan, sebab kita sudah ditebus dengan darah yang mahal oleh Kristus Yesus kita. Mari saudara-saudara, para FGB men, supaya setiap kita, apapun yang terjadi dalam hidup kita, mari kita berjuang, mari kita melakukan pelayanan ini sampai Tuhan memanggil kita. Sekalipun ada persoalan, sekalipun ada masalah, sekalipun ada tantangan apapun, bahkan aniaya pun, mari kita tetap minta kekuatan yang baru, kekuatan yang benar-benar datang daripada Tuhan yang memampukan kita. Hidup tegas, hidup teguh di dalam iman percaya kita kepada Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amen.